luar biasa. Yes, yes, yes. Hari Minggu ini ceria ya Kak? Ceria Kakak. Ceria sekali. Ini minggu keberapa ya Kak? Minggu kedua. Minggu kedua. Tanggalnya tanggal berapa ya kakak-kakak? 14 Februari 2021. Tanggal 14 Februari 2021. Nggak terasa ya Kak, sudah bulan Februari. Kita cantik-cantik ya Kak, warna bajunya warna apa ini? Pink. Warna cinta Kak, warna cinta. Warna cinta ya, di bulan Februari ya Iya. Kak. Tanggalnya tadi tanggal berapa Kak? Hari Valentine katanya Kak. Berarti hari ini hari apa ya Kak? Hari Valentine. Hari kasih sayang. Seperti baju kita ya, warnanya warna pink. Nah, hari ini di hari Minggu ini kita akan kembali ibadah online di rumahnya masing-masing. Tapi walaupun ibadahnya online, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan ya kakak-kakak. Iya Iya, Kak. Kak. Benar sekali. Yang melayani hari ini dari ujung kiri saya ada Kak Tiwi Borusihaan. Kak Uli Boris Sirait. Kak Lady Boris Tumorang. Kak Puspita Bosiahan. dan kakak Kak Novita Boru Arwan. Dan yang melayani hari ini memberi khotbah siapa ya Kak Uli? Amang Pendeta Batara. Tampu Bolon. Ada Abang Pendeta Batara Tampu Bolon. Lalu ada kakak yang main piano yang mengiring kita, ada Kak Laura. Laura. Iya, ada Kak Laura ya. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau membangkitkan dulu semangat adik-adik sekolah minggu. Walaupun mereka dari rumah, kita di gereja ini, kita harus memberikan semangat yang luar biasa ya kakak-kakak. Benar sekali Baik, Kak. Kak. Benar sekali Kak. Kita mau mendaki bukit. Bukit apa ya Kak yang mau kita daki? Hari ini Bukit Sion Kak katanya. Bukit Sion ya. Bukit Sion. Kita mau Iya, Kak. mendaki ke Bukit Sion. Seperti lagu kita, ku mendaki ke Ke Bukit Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng Sekali lagi kita akan pujiannya, ku mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Aduh, benar-benar seperti mendaki ya Iya, Kak Kak, Tiwi. kita udah mendaki dan Kak Uli. semangat. Aduh capek ya. Ada nggak? Adik-adik sekolah minggunya capek nggak di rumah? Mereka masih bersemangat Kak. Mereka pasti bersemangat ya. Semangat Kak. Pasti semangatnya luar biasa. Nah, di minggu kedua ini, minggu kemarin kita mengadakan apa ya? Ada Kuis. ayat Ayat hafalan. Ayat Ada hafalan. kuis ayat hafalan. Iya Kak. Nah, di minggu ini, di tanggal 14 ini, kita juga akan mengadakan Hafalan Kak. Ayat hafalannya juga Ayat Kak. hafalan. ayat hafalan juga. Iya. Tapi ayat hafalannya kan ini belum tahu ya kakak-kakak. Iya, Kak. Belum. Kak. Mau tahu ya kan? Ayat hafalan. dong. Supaya apa? Dapat hadiah Kak. Dapat hadiah Kak. Hadiahnya apa ya Dapat kakak-kakak? ada lah, Kak. Ada lah pastinya ya. Spesial. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ingin mendapatkan hadiah nanti harus duduk yang Manis. harus mendengarkan firman Tuhan. Benar sekali. Sebelum itu ada satu sobat yang begitu luar biasa.
Siapa itu Kak? Siapa ya? Kak? Aduh, bingung aku. Siapa itu ya? Sobat kita siapa lagi dong Kak? Tuhan Yesus. Seperti lagu kita, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa kakak-kakak? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa kak? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu siapkan apanya kak? Alkitabnya Kak. Siapkan Alkitabnya. Lalu apa Kak Tiwi? Kidung jemaatnya. Hidung jemaatnya. Terus apa lagi? Persembahannya. Persembahan. Yang paling penting. Hatinya. Iya, hatinya jangan ditinggalkan di mana-mana. Nanti ditinggalkannya di depan handphone untuk main game. Terus hatinya ditinggalkannya di kamarnya tidur-tidur dia. jangan, di jangan. sana. Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Hatinya Boleh, harus Kak. ditinggalkan di Untuk Tuhan Yesus. iya, hari ini. untuk Tuhan Yesus. Jangan lupa, jangan lari-lari saat Ibadah. harus mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita menyerahkan diri kita bersatu di dalam doa. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor berapa Kak Tiwi? Kidung jemaatnya dibuka dari nomor 17. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat kedua dengan judul lagunya Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, sungguh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk minggu hari ini adalah titah kedua. Masih ingat apa itu titah kedua? Masih ya Mas? Ya. Titah kedua kita sama-sama mengucapkan tuaya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit
atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan pengakuan dosa. Terlebih dahulu kita akan bernyanyi dari nomor berapa Kak Uli? 26 ayat 1 dan 2, judulnya Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat bulanan yang ditetapkan untuk bulan Februari, ada yang tahu tertulis di mana? Joshua Yosua pasal 24 ayat 15. Ayo mari kita buka Alkitabnya. Yosua 25. Itu nyata ya? Joshua 24 Amang. 24. Yosua 24 ayat 15. Sudah dapat Alkitabnya dibuka? Sudah Amang. Kita membaca bersama-sama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat lagu pujian kita dari nomor berapa Kak Ledi? Nomor 439 ayat 1, judulnya adalah Bila topan kas melanda hidupku.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya. Kita akan bernyanyi dari lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom Mama. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa. Hanya itu aja? Iya gitu dong. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih semangat? Semangat Amang. Hari ini kita kembali berjumpa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya itu kitab perjanjian Lama Amang. lama. Iya kan? Yesaya kitab perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Sudah dapat Alkitabnya? Sudah. Pasal 53 ayat 3 sampai 7. Kita membacanya secara bergantian. Amang mulai dari ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7 kita membaca bersama. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang punya teman? Ayo ditunjuk dulu tangannya. Siapa yang punya teman? Iya. Amang mau tanya. Kalau ada teman kita, lalu teman kita ini diganggu oleh orang lain, apa yang akan kita lakukan? Membelanya, Ma. Membelanya. Pasti kita akan marah kepada yang mengganggu. Hei, kau kenapa kau ganggu dia? Dia adalah temanku. Kita tidak akan terima kalau teman kita diganggu oleh orang lain. Nah, adik-adik, demikian juga Tuhan Yesus terhadap kita anak-anaknya. Kita adalah teman Yesus, dan Yesus tidak suka kalau kita diganggu oleh kuasa lain, yakni si iblis. Yesus tidak suka. Itu sebabnya Yesus membela kita, karena kita adalah anak-anaknya. Adik-adik, tahu enggak? Sebenarnya kita semua ini harus masuk ke neraka. Kenapa masuk ke neraka? Karena kita semua sudah berdosa. Ada di antara kita yang tidak pernah berdosa? Tidak ada, Ma. Tidak ada. Semua kita sudah melakukan dosa. Dan karena kita sudah berdosa, maka seharusnya kita kena hukuman. Kita harus masuk ke neraka. Tetapi mari kita lihat adik-adik. Ternyata Yesus masih sangat sayang kepada kita. Karena kita adalah temannya, kita adalah anak-anaknya,
maka kita dibela. Kita dibela oleh Yesus supaya kita jangan masuk ke neraka. Apa cara Yesus membela kita? Dia memberikan nyawanya. Menjadi korban tebusan dosa-dosa kita. Dia harus menderita sengsara. Dia harus disiksa. Lalu disalibkan sampai dia mati. Hanya untuk membela kita supaya kita memperoleh keselamatan. Adik-adik, kasih sayang Tuhan Yesus membela kita. Boleh juga kita rasakan melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita. Terlebih orang tua kita yang sudah merawat dan membesarkan kita. Mereka juga selalu ada di dekat kita untuk membela kita, melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Itu sebabnya apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita kerjakan, kita harus lebih dahulu memberitahukan kepada orang tua. Bertanya kepada mereka, "Mak, boleh nggak aku ke sana? Pak, boleh nggak aku main ke sana?" Kan gitu. Karena orang tua yang lebih tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Contoh kecil ini, adik-adik. Kalau mau keluar rumah harus izin dahulu kepada orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua kita tahu keberadaan kita, tahu di mana kita berada. Supaya kalau terjadi sesuatu hal, orang tua kita dengan mudah menemukan kita. Supaya dia boleh menjaga kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia yang melindungi kita. Nah, oleh karena itu, hari ini kita patut bergembira. Kita patut merasakan sukacita. Karena ternyata Tuhan memberikan sahabat-sahabat yang baik dalam hidup kita. Ada orang tua, ada abang, kakak, adik, keluarga kita. Terlebih Tuhan Yesus yang adalah sahabat kita, yang selalu membela kita, dan Dia juga yang menebus dosa-dosa kita. Sekali lagi adik-adik, ingat, Yesus itu adalah sahabat kita. Dia selalu membela kita supaya kita memperoleh keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman yang sudah kami dengar. Bahwa Yesus adalah sahabat kami. Yesus adalah teman kami yang selalu membela kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berterima kasih karena Kau sudah membela kami supaya kami selamat. Ajari kami semua Tuhan supaya semakin percaya dan takut akan Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga orang tua kami, semua keluarga kami, guru-guru kami, dan semua orang-orang yang kami cintai. Dalam nama Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini semoga berkenan di hati adik-adik sekolah minggu ya. Amin kakak, amin. Dan mereka bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Amin. Sebelum itu kita Mau mengumpulkan persembahan dulu kakak. harus mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan adik-adik sekolah minggu? Persembahannya pastinya sudah tadi ya. Uang persembahannya tidak boleh diremuk-remuk. Iya, harus dilipat dengan rapi. Dilipat 2, baru dilipat lagi. Pokoknya rapi ya Kak, jangan diremuk-remuki. Nah, kita akan mengangkat lagu pujian kita dan akan menutup ibadah kita. Kita angkat lagu pujiannya dari Kidung Jemaat nomor berapa Kak Puspita? Dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2 dengan judul Yesus Kawan yang Sejati.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Amang. Kakak-kakak, Ya Kakak Nabita. tadi kita sudah ibadah ya. Ya, sukacita Kakak. Sudah Happy nerima dapat firman sukacita, Tuhan. iya. Sudah ada sukacita. Tadi adik-adik sekolah minggu juga udah rapi duduknya. Benar sekali. Terus dengarkan firman Tuhan. Terus ada yang tadi kita janjikan di awal, Kak. Apa itu ya? Apa ya Kak Puspita? Ada kuis. Kuisnya adalah berupa Ayat hafalan. benar, betul. Kata Upin Ipin ya Kak. Nah, ayat hafalannya kali ini diambil dari mana Kak Puspita? Ada 2 nih Kak. Apa itu Kak? Oh iya, kemarin kan juga dibilang ya, minggu Iya. pertama ada pembagian itu horong apa ya Kak Tiwi? Horong 1 untuk TK sampai Kelas 3. 3 SD. horong 2 untuk Kelas 4 sampai SMP. Horong 1 itu adalah horong kecil, horong 2 itu adalah horong besar. Jadi ayat hafalannya beda ya, masing-masing horong kecil ada ayat hafalannya, horong besar juga ada ayat hafalannya. Benar Kak. Iya. Itu apa ayat hafalannya Kak? Coba dulu kasih tahu mereka Kak Puspita. Oke. Nah adik-adik dengarkan kakaknya ya, kakak akan membacakan ayat hafalannya. Adik-adik sebelum kakak bacakan, yuk ambil dulu pulpen atau pensilnya. Iya, sediakan dulu Ayo. pulpennya. Ayo. Tadi pasti juga ada yang sudah nyiapkan pulpennya ya Kak? Iya sama kertasnya Sama Kak. kertasnya. Iya. Kita tunggu dulu ya Kak, Iya, sampai kita 10 tunggu. detik. Kakak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah, Dek? Sudah ya? Oke, sudah ayo. diambil Kak. Dengarkan kakaknya ya, ini buat adik-adik horong kecil. Dari yang kelas berapa tadi? Yang belum sekolah sama kelas 3 SD. Sampai kelas 3 SD. Dengar ya Dek, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 54 ayat 6a. Mazmur 54 ayat 6a. Kakak ulang sekali lagi ya. Mazmur 54 ayat 6a. Apa bunyinya ya Kak? Dengar ya, kakak akan bacakan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Kakak baca sekali lagi. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Dah? Sudah, Kak Oke. Pus. Sekarang buat abang-abangnya sama kakak-kakaknya yang horong besar.
diambil dari Mazmur 40 ayat 14. Ya, Mazmur 40 ayat 14. Bunyinya apa? Dengarkan kakak ya adik-adik. Berkenanlah kiranya engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Kakak baca sekali lagi ya. Berkenanlah kiranya engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Itu ayat hafalannya. Oke, sudah didengarkan tadi ya. Tadi Mazmur 40 ayat 14 untuk horong besar. Benar, Yang horong kecil Mazmur 54 ayat 6a. Nanti akan ditulis juga mungkin di bawah ya. Iya. Ada di bawah nanti ditulis supaya ingat ya adik-adik sekolah minggu. Nah, nanti kemana ya Kak dikirimkan gitu? Kalau aku udah misalnya, Kak aku udah hafal Kak, kemana ya nanti dikirim ya Kak gitu? Nanti ada Facebooknya juga akan ditaruh di bawah ini ya. Dilihat ya, nanti ada Facebook, ada ayatnya. Jadi siapa yang rajin-rajin mengirimkan dapat hadiah Kak. Iya, Ada jadi hadiahnya. setiap minggu itu pasti bakalan ada kuisnya dan hadiahnya akan dibagikan pada akhir bulan. Jadi jangan lupa ya berlomba-lomba, ditonton. Iya ya, ditonton lah ya Kak. Iya benar Kak. Ikuti ibadahnya dengan baik. Ikuti apa lagi? Ibadahnya dari awal Kak Iya, sampai selesai. ibadahnya dari awal sampai selesai. Demikianlah minggu ini kita ucapkan Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Tuhan minggu. Yesus memberkati. Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati. Saraneo.